Satu janjiku, kaulah yang terakhir bagiku. Oh, oh, oh. Dan kau hadir merubah segalanya. Jadi lebih indah, kau bawa cintaku. Membuatku berdua denganmu selama-lamanya. Kaulah yang terbaik untukku, yang terbaik untukku. Baik pendengar, kita jelang pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah pagi ini. Sebentar kita akan lanjut menyapa Anda dalam dialog interaktif Lintas Makassar pagi dengan topik Haornas Momentum Cetak Juara. Ada rekan Alpianus Baka sebentar yang akan hadir menemani ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Ke warung Tati beli pecel. Hei, mau kemana? Ke Tati beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak? Boleh lah. Eits, jangan pakai sandal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar. Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu. Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu? Lah, kan aku nggak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi nggak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang. Kak Elo, besok pengen jadi pilot ya? Iya dong, keren kan? Kalau aku pengen jadi artis. Enggak deh, guru aja. Dulu bilangnya pengen jadi dokter. Enggak apa-apa kan? Kalau Marco pengen jadi apa? Apa ya? Astronot. Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh. Pagi 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Ya, Assalamualaikum pendengar dimanapun Anda berada, salam sejahtera. Kita berjumpa kembali dalam dialog olahraga pada pagi hari ini. Dan kita akan mengangkat topik Haornas Momentum Cetak Juara ya. Nah, ini salah satu dari tema Haornas tahun 2022 ini ya, mencetak juara. Nah, Sulsel juga punya visi yang besar dari KONI Sulawesi Selatan bagaimana bisa menjadi juara begitu, dan mudah-mudahan ini bisa diwujudkan ya, KONI bersama pengurus provinsi cabang olahraga yang lain. Saya sudah bersama dengan Sekretaris Umum KONI Sulawesi Selatan Pak Mujibur Rahman lewat sambungan telepon. Pak Muji, Assalamualaikum, selamat pagi, salam olahraga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ya. Oke. Terima kasih Pak Muji sudah bergabung. Hari ini diperingati Haornas begitu, Hari Olahraga Nasional ya, di bulan September ini. Tentunya semangatnya dari Kementerian Pemuda dan Olahraga bahwa
ingin mencetak juara begitu. Momentum untuk mencetak juara dan ada sejumlah program besar melalui desain besar olahraga nasional yang kemudian implementasi dari harapan tersebut. Nah, bagaimana kemudian ini bisa juga dapat menyebar sampai ke daerah-daerah, termasuk juga di Sulawesi Selatan. Semangat itu Pak Mujibur Rahman, dan KONI tentunya punya visi tentunya untuk meraih itu, Pak Mujibur Rahman. Oh ya, siap. Jadi saya kira Hari Olahraga Nasional ini adalah sebuah momentum di mana kita semua secara keseluruhan di Indonesia itu terfokus pada olahraga. Yeah. Fokus pada olahraga itu maksudnya adalah kita mengetahui bersama bahwa saat ini Kementerian Pemuda dan Olahraga itu mengeluarkan satu kebijakan yang kita kenal dengan desain besar olahraga nasional. Yeah. Nah, sementara Sulawesi Selatan ini adalah satu dari 10 provinsi itu yang masuk dalam pencanangan di awal startnya DBON ini. Makanya memang di Sulawesi Selatan ini kita juga sudah berusaha untuk merancang sebuah desain olahraga yang kita kenal atau kita akan sebut dengan The BOSS, desain besar olahraga Sulawesi Selatan. The BOSS ini, desain besar olahraga Sulawesi Selatan ini itu adalah mencoba untuk mengakumulasi cabang-cabang olahraga yang berpotensi emas dalam event-event nasional nantinya. Nah, dari keseluruhan kita sudah melakukan semacam monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan cabang-cabang olahraga yang saya kira itu akan sangat menentukan bagaimana nama Sulawesi Selatan bisa dikenal dan diangkat melalui cabang olahraga kita yang nantinya akan ini. Jadi memang kita sudah proyeksi itu insya Allah bisa dapat sekitar 15-20 emas di kepengurusan Bapak Yasin Mahmud SE ini melalui Pekan Olahraga Nasional nanti yang akan diselenggarakan pada 2024 di Aceh, Sumatera Utara. Oke, Pak Muji, mudah-mudahan mudah-mudahan The Boss ini bisa kita selesaikan. Dan karena ini sangat bergantung juga dengan anggaran sebenarnya. Yeah. Kalau The Boss ini telah selesai, tentu kita akan ada beberapa penganggaran yang membutuhkan cabang-cabang olahraga ini bisa kita lakukan pembinaan lebih lanjut. Oke, boleh tahu nih Pak, kalau The Boss ini sendiri yang dirancang oleh KONI Sulawesi Selatan, apakah dalam bentuk program pembinaan jangka panjang ataukah jangka pendek, jangka menengah, atau seperti apa Pak Muji? Oh iya, jadi The Boss ini sebenarnya itu lebih kepada pembinaan jangka panjang. Yeah. Jadi The Boss ini termasuk juga kita mencoba untuk merancang sejak dini. Jadi mungkin di KONI-KONI kabupaten kota itu nanti kan kita ada semacam talent scouting untuk beberapa atlet-atlet yang sudah juara-juara atau anak-anak kita yang sudah mulai juara sejak SD, ada potensi misalnya di olahraga apa di sekolah-sekolah, itu akan diarah sejak itu. Jadi ini sifatnya jangka panjang. Jadi The Boss ini sifatnya jangka panjang, tapi jangka menengahnya itu adalah bagaimana event-event 4 tahunan di provinsi Indonesia itu bisa kita masuk dalam ya minimal kita bisa masuk dalam 10 besar atau satu digit. Itu target kita. Baik Pak. Ya, ini menarik Pak Muji ya tentang The Boss ini merupakan program jangka panjang, ada juga jangka menengahnya. Nah, tentunya ini kan perlu dukungan begitu ya ketika KONI merancang. Nah, ini kan perlu dukungan dari DPRD Sulawesi Selatan, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bahwa supaya ini program bisa berjalan maksimal begitu ya. Dan karena tentunya akan membutuhkan penganggaran. Bagaimana pembinaan atlet, bagaimana kemudian atlet tersebut mengikuti kejuaraan-kejuaraan, baik kejuaraan nasional maupun juga kejuaraan internasional. Nah, tentunya ini kan perlu perlu dukungan yang berkesinambungan itu. Gimana nanti implementasinya dan apa rancangan dari KONI Sulawesi Selatan untuk merealisasikan dari program ini, Pak Muji? Iya, jadi tentu ini sangat berkaitan dengan instansi legislatif dalam hal yang DPR karena memang DPRD ini harus paham sebenarnya. Jadi kami ini sebagai pengurus KONI Provinsi Selatan itu menunggu undangan dari pihak pemerintah dalam hal ini Dispora dan DPRD Provinsi Selatan untuk bagaimana bisa kami mempresentasikan apa rencana dan
proyeksi yang akan kita lakukan terhadap kepengurusan KONI hari ini. Karena biar bagaimanapun saya kira kami sudah menghadap dan bersilaturahmi dengan Ibu Ketua DPRD Provinsi Selatan sekitar sepekan yang lalu. Kami coba menyampaikan kondisi yang ada saat ini di tengah usaha kami untuk mensukseskan kegiatan Pekan Olahraga Provinsi yang akan diselenggarakan di Sinjai Bulukumba tanggal 20 Oktober sampai 30 Oktober. Alhamdulillah kemarin Ibu Ketua itu memberikan respon yang positif dan mencoba untuk memikirkan bagaimana penganggaran untuk kegiatan Porprov ini itu menjadi urungan kita bersama, menjadi urusan kita bersama, sehingga apapun yang akan kita hadirkan itu bisa kita lakukan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan itu. Nah tentu ke depan juga itu kita harapkan semoga kalau misalnya kita diberi kesempatan untuk mencoba merealisasi the boss itu, maka tentu kita butuh anggaran yang cukup besar kayaknya Pak. Cukup besar ya untuk bagaimana bisa merealisasikan itu. Karena kita ini sebenarnya Provinsi Sulawesi Selatan ini terbesar ke 6 seluruh Indonesia, tetapi kita masih berangkat di ranking ke 11. Padahal kita sebenarnya sudah dirancang oleh pusat, Kementerian Olahraga itu sebagai pemerintah olahraga sebagai 1 dari 10. Artinya kalau 1 dari 10 berarti kita sebenarnya ini adalah provinsi yang sangat diandalkan oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini pemerintah olahraga untuk menghasilkan atlet-atlet yang berprestasi. Tapi kalau berbicara Pak Muji soal penganggaran begitu, apakah kemudian tidak bisa kalaupun The Boss ini program Sulsel, tapi kan juga ada begitu dari DBON, Desain Besar Olahraga Nasional yang mana Sulsel masuk di dalamnya. Ini juga masuk, bolehkah kemudian program ini disinkronkan begitu dengan program yang ada dari pusat supaya mungkin ada dapat dana sharing lah begitu, dana sharing ya. Karena kan nantinya ketika atlet Sulsel berprestasi, ujung-ujungnya kan juga nanti untuk kepentingan nasional begitu Pak Muji. Iya, betul. Iya. Saya kira program DBON itu memang program yang juga akan berimplikasi secara anggaran kepada provinsi-provinsi yang ada, termasuk cuman memang anggaran itu tentu pasti membutuh backupan dari APBD Provinsi Selatan, karena dalam Undang-Undang Keolahragaan nomor 11 tahun 2022 sumber anggaran dari KONI itu yang pertama adalah APBD, yang kedua anggaran yang tidak mengikat dan halal. Jadi saya kira yang mudah-mudahan itu bisa terrealisasi. Cuman memang sebenarnya yang utama dari program The Boss itu adalah itu mapping sarana dan venue olahraga. Jadi memang selain kita ini melakukan rancangan terhadap bagaimana pembinaan dan pembibitan atlet ini berjalan dengan sesuai tahapan dan rencana, kita berharap sebenarnya juga ada penguatan terhadap perbaikan infrastruktur, venue-venue dan sarana-sarana olahraga. Karena memang di Sulawesi Selatan ini, khususnya di Kota Makassar ini kita masih perlu melakukan pembenahan terhadap beberapa gelanggang-gelanggang olahraga. Karena gelanggang olahraga ini itu punya aura sendiri sebenarnya, punya marwah sendiri. Karena kalau misalnya kita punya atlet itu ingin bertanding, maka dia harus sering-sering berlatih di tempat-tempat yang memang sudah menjadi standar nasional. Beda kan kalau misalnya atlet kita harus latihan di tempat-tempat yang sarana dan venue-nya itu tidak berstandar nasional, mungkin masih dipakai di tarkam-tarkam. Tapi kalau misalnya sarana kita memang sudah mumpuni dan itu berstandar lisensi nasional, tentu dengan sendirinya dia akan menjadi kebiasaan menggunakan itu. Kenapa ini kemudian Pak, infrastruktur juga masuk dalam salah satu mapping untuk DBOS ini? Bukankah kalau terkait dengan infrastruktur ini merupakan bagian tugas entah itu dari pemerintah kabupaten kota ataupun juga pemerintah provinsi yang kemudian bertugas untuk bisa menyiapkan begitu sarana prasarana infrastruktur untuk keperluan pembinaan olahraga. Nah nanti untuk pembinaan kan nanti akan menjadi wilayah dari KONI ataupun juga Dinas Pemuda dan Olahraga begitu Pak Muji. Ya, jadi kalau venue dan sarana prasarana ini memang sebenarnya tanggung jawab kita bersama, baik itu pemerintah Provinsi Selatan, Dispora maupun KONI selaku ad hoc dari olahraga yang ada di Selatan. Sebenarnya
Salah satu contoh misalnya, sekarang di kantor KONI Provinsi Selatan, itu hampir tiap hari itu banyak atlet yang melakukan olahraga di sana. Ya. Memang mereka bersempit-sempitan melakukan olahraga, di situ dia harus lari dengan dia harus lari dengan rute itu hanya sekitar kurang lebih sekitar 50 meter mungkin. 400 meter keliling. 300 Keliling. meter aja dia keliling. Kemudian itu ada di situ, ada di situ atlet. Condition training juga. Ada nih atlet judo, ada nih atlet ini. Jadi terkadang saya lihat mereka tabrakan, kasihan. Jadi memang saya kira perlu ada, karena kan mereka sebelum masuk pada program latihan mereka melakukan stretching dulu. Ada memang metode-metode stretching yang dilakukan untuk setiap cabang-cabang olahraga. Dan di sana di saat sore-sore itu mereka ketemu dan banyak sekali tuh mereka yang latihan di sana. Mereka butuh sarana sebenarnya, mereka butuh tempat. Karena banyak, kasihan juga kalau banyak sekali. Misalnya salah satu contoh saja, IOD dance sport kita itu kan peraih emas 2 PON berturut-turut, itu meraih emas, alhamdulillah. Kita ada salah satu provinsi yang diandalkan untuk cabang olahraga senam. Dance sport. Tetapi mereka sampai sekarang itu masih harus menyewa tempat untuk melakukan latihan-latihan. Sempat sewanya lagi, kasihan itu di sekolah-sekolah, di SD. Salah satu SD, bilangan SD di Selatan, di Kota Makassar, mereka sewa itu per minggu untuk dipakai latihan. Kan kasihan. Sebenarnya ada kantor KONI Sulsel, tetapi bangunannya sudah lapuk, sudah tua, belum direnovasi. Itu sebenarnya bisa dibagi di situ, karena kantor KONI itu kan cukup luas. Cuman memang lantai 2 itu hampir tidak terpakai seluruh ruangan karena atapnya sudah rusak-rusak, bocor-bocor, dan itu sejak dulu, itu masih sejak di Bapak Andi Darussalam itu memang kondisinya sudah seperti itu, sehingga kantor KONI itu kita hanya berkantor di depan, tetapi di tengah ke belakang itu tidak ada sebenarnya penghuninya. Jadi andai kan itu bisa direnovasi, maka tentu sarana untuk latihan-latihan itu bisa ditempatkan para atlet kita. Iya, ternyata Pak Puji, luar biasa begitu besar tugas yang harus dilakoni oleh KONI Sulawesi Selatan periode ini begitu Pak ya. Bagaimana infrastruktur bisa dilobi ke pemerintah, bagaimana untuk pembinaan, bagaimana kemudian yang paling dekat ini adalah Porprov begitu ya, di Sinjai dan Bulukumba begitu. Iya, mungkin terakhir ini Pak Muji, mungkin ada keperluan begitu Pak Muji, mungkin bisa merangkum begitu ya. Apa yang rencana terbesar saat ini dulu akan dilakukan oleh KONI Sulawesi Selatan ya, untuk bisa menyelesaikan semua tugas-tugas ini step by step ya, mulai dari pelaksanaan Porprov, bagaimana untuk pembinaan atlet jelang PON Aceh dan Sumatera Utara, dan bagaimana untuk realisasi program Debos ini, bagaimana kemudian juga untuk infrastruktur olahraga kita untuk dilobi ke Pemprov dan juga Pemkot. Nah, bagaimana mungkin apa yang akan rencana dilakukan oleh KONI Sulawesi Selatan, Pak Muji, silahkan. Iya, jadi kita akan melakukan pemilahan terhadap itu. Pemilahan yang pertama itu tentu berkaitan dengan kualitas pembinaan atlet. Itu sudah kita banyak berkoordinasi dengan cabang olahraga untuk intens melakukan itu. Yang kedua itu adalah infrastruktur sarana prasarana olahraga. Nah, tentu ke depan kita berharap pemerintah bisa lebih terbuka untuk melakukan penjiwaan begitu. Kita lebih berharap pemerintah melakukan penjiwaan terhadap kondisi olahraga yang ada di Sulawesi Selatan, sehingga dengan jiwa yang menyatu, maka tentu ini dengan mudah mereka akan lebih percaya dan lebih berusaha untuk bagaimana menghadirkan anggaran yang cukup kepada para cabang-cabang olahraga kita. Karena banyak sekali kita punya atlet-atlet yang berprestasi, mendapatkan emas, mendapatkan perak, mendapatkan perunggu di ajang-ajang nasional, tapi mereka tidak tersentuh. Khususnya kesejahteraan bagi para pelaku olahraga dan mantan-mantan atlet kita. Saya kira itu juga hal ketiga yang perlu dipikirkan ke depan. Oleh karena itu, tentu menjadi tugas besar bagi kami bagaimana Pekan Olahraga Provinsi pada tanggal 20 Oktober ini itu bisa menjadi puncak prestasi. Menjadi puncak prestasi bagi seluruh atlet di kabupaten kota, supaya hasil dari saringan Porprov ini itu akan segera kita masuk kepada tahapan pra-PON untuk menghadapi PON Pekan Olahraga Nasional bulan September tahun 2024 di
Aceh dan Sumatera Utara. Ya, baik. Ya, Pak Muji, satu lagi Pak Muji, besok RRI berulang tahun yang ke-77 seusia dengan negara ini. Ada mungkin harapan Pak Muji dari KONI Sulawesi Selatan, pemerhati olahraga di Sulawesi Selatan mungkin terkait dengan usia RRI ke-77 ini. Silakan Pak Muji, kami minta komentar Anda, silakan. Terima kasih. Selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Semoga di usia yang ke-77 tahun ini RRI bisa tetap menjadi media yang terkemuka, kemudian bisa memberikan informasi-informasi yang cukup baik dan lugas serta update kepada masyarakat Sulawesi Selatan. Kami berharap semoga RRI tetap menjadi yang terdepan untuk mengawal berita-berita yang ada di Sulawesi Selatan khususnya dan seluruh Indonesia pada umumnya. Baik, Pak Muji, terima kasih. Selamat beraktivitas Pak Muji atas waktunya bersama RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga jaya. Salam olahraga jaya, terima kasih. Ya. Mendengar Pro 1 di mana-mana Anda berada, saya sudah bersama dengan Sekretaris Umum KONI Sulawesi Selatan, Mujibur Rahman. Rencana yang akan dilakukan oleh KONI Sulawesi Selatan, ya. Jadi cukup banyak tugasnya sebetulnya. Bagaimana mensukseskan Pekan Olahraga Provinsi ini gawai dari Provinsi Sulawesi Selatan yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab KONI, ya, bersama penyelenggara di daerah, Local Organizing Committee (LOC), Sinjai dan juga Kabupaten Bulukumba. Kemudian setelah itu fokus untuk pembinaan untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional, terlebih pra-kualifikasi Pekan Olahraga Nasional, dan juga melaksanakan programnya yang mempunyai rencana besar, The BOS, Desain Besar Olahraga Sulawesi Selatan, ya. Itulah yang menjadi upaya untuk mencetak juara dari Sulawesi Selatan dan diharapkan bisa mendapatkan dukungan penuh dari semua pihak, termasuk dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, karena itu memang terkait dengan masalah anggaran, ya. Jadi lagi-lagi memang butuh anggaran begitu pendengar, ya. Karena semuanya butuh biaya untuk melaksanakan, untuk bisa menjadi juara, ya, butuh dukungan, apalagi terkait dengan anggaran, ya. Semangat tanpa anggaran, ya, nah itu tidak akan berguna apa-apa, ya. Oke, saya cukupkan sampai sebentar, saya akan lanjut lagi, mohon maaf, sebentar saya akan lanjut lagi untuk narasumber yang kedua. Tetap bersama RRI Pro 1 Makassar dalam Dialog Lintas Makassar Pagi. 4,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Lama ku memendam rasa di dada, mengagumi indah wahai jelita. Tak dapat lagi ku ucap kata, bisuku diam terpesona. Dan andai suatu hari kau jadi milikku, tak akan ku lepas dirimu, oh kasih. Dan bila waktu mengizinkanku untuk menunggu dirimu, ku rasa ku terjatuh cinta pada pandangan yang pertama. Sulit bagiku untuk bisa berhenti mengagumi dirinya. Seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya kita berdua bertemu. Oh diriku tersipu malu melihat sikapmu yang lucu. Dan andai suatu hari kau jadi milikku, tak akan ku lepas dirimu kasih. Dan bila waktu mengizinkanku menunggu dirimu, yeah, yeah, yeah.
time. Ain't it summertime if I don't have you as mine, but you're always on my mind. In a magazine you showed up, baby girl, your beauty makes my mind blow up. Your personality is calm and friendly, the kind of girl that I would love to be with me. Once I start, no, I won't fall back. It's my cell phone number, so please call back. Rasa ku telah jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Sulit bagiku untuk bisa berhenti mengagumi dirinya. Oh Tuhan tolong diriku untuk membuatnya menjadi milikku. Sayangku, oh kasihku, oh cintaku,
94,4 FM. Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. 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 Baik pendengar RRI, kami lanjutkan kembali kebersamaan kita pada pagi hari ini. Dalam dialog Lintas Makassar Pagi, kita bahas topik seputar olahraga. Dan kita bahas mengenai Haornas Momentum Cetak Juara. Saya bersama dengan pengurus olahraga yang berikutnya dan juga pelatih cabang olahraga takraw, ya, Bapak Muhammad Amkar. Beliau sudah bertahun-tahun melatih tim sepak takraw Sulawesi Selatan, dan dari tangan beliau, ya, tangan dingin beliau dan beberapa pelatih takraw lainnya di Sulawesi Selatan berhasil mencetak, ya, petakraw asal Sulsel ke tingkat nasional dan membawa berbagai prestasi bukan hanya di tingkat nasional, bahkan di tingkat internasional seperti di SEA Games dan juga di Asian Games. Ya, saya sudah tersambung dengan Pak Muhammad Amkar. Pak Amkar, assalamualaikum, selamat pagi, salam olahraga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam jaya. Oke. Sulawesi Selatan. Apa kabar Pak Amkar? Sehat-sehat Ki? Alhamdulillah kami semua keluarga sehat-sehat semua. Baik. Pak Amkar, kita tahu bahwa kemarin hari ini juga diperingati sebagai Hari Olahraga Nasional, ya. Yap. Ini harinya para olahragawan yang ada di Sulawesi Selatan, bukan hanya di Sulawesi Selatan tapi di seluruh Indonesia begitu. Karena diperingati secara nasional. Nah, Pak Amkar, dari Kementerian Pemuda Olahraga, topiknya untuk Haornas bersama mencetak juara. Nah, ini kan rencana besar Pak, ya. Rencana besar dari pemerintah untuk mencetak juara. Itu direalisasikan melalui yang namanya Desain Besar Olahraga Nasional. Nah, katanya DBON. Nah, KONI sendiri Pak juga akan meluncurkan yang namanya DBOS, Desain Besar Olahraga Sulawesi Selatan. Ini rencana besar juga. Nah, bagaimana kemudian ini kan diimplementasikan? Tentunya ada peran serta begitu, bukan hanya pengurus KONI tapi pengurus provinsi cabang olahraga, atlet-atlet, termasuk juga pelatih begitu, pelatih cabang olahraga, termasuk cabang olahraga takraw. Nah, bagaimana Pak Amkar melihat begitu, ya, langkah-langkah besar ini untuk mencetak juara, Pak Amkar? Iya, siap. Saya kira apa yang dicanangkan pemerintah ini dan ini DBON ini untuk Pak Mempor, ya. Kemudian saya lihat ini baru dengar juga ini DBOS ini karena memang belum di-launching, jadi saya belum terlalu. Saya kira mungkin bagus lah, dan saya pikir ini kesempatan buat kami ini yang bergerak di lapangan dan sebagai pelatih merangsang mereka untuk lebih berprestasi lagi. Jadi jangan terlalu cepat berpuas diri. Saya kira itu salah satu supaya kita bisa mencetak lagi juara-juara yang lebih banyak lagi. Walaupun sekarang ini sudah ada, tapi bagus barangkali kalau masih ada lagi yang diberi kesempatan untuk membuat dia jadi juara lah. Jadi saya kira ini ada desain besar dan sangat bagus untuk kedepannya, khususnya untuk atlet-atlet yang akan diproyeksikan nanti ke depan. Nah, kalau kita melihat kan ada program begitu Pak, ya. Program itu kan perlu dukungan, dukungan penuh, baik itu dukungan secara moral dan juga dukungan secara anggaran. Nah, sejauh ini mungkin selaku Pak Amkar yang berada di lapangan, yang bersama dengan atlet. Nah, tentunya kan sejauh ini sudah melihat bagaimana kemudian pemerintah dalam memberikan program bersama dengan KONI, ya, kemudian itu diimplementasikan oleh pelatih dan juga atlet-atlet. Nah, Pak Amkar sendiri melihat sejauh ini dukungan seperti apa Pak Amkar, ya, terkait dengan program-program tersebut? Apakah sudah maksimal, sudah seiring, sudah sejalan program tersebut dengan dukungan yang ada? Iya. Oke. Saya
Saya kira kalau dari kami dari Takraw yang hampir tiap hari latihan di Mulo ya, pagi, sore kita mulai itu. Untuk sementara ini baru bukan Nuril, jadi untuk finansialnya itu saya lihat mungkin belum sampai ya, atau mungkin belum ada programnya. Ya yang jelas bukan Nurilnya, ada kegiatan-kegiatan biasa tidak resmi. Teman-teman dari pengurus KONI provinsi biasa datang. Jadi dia mensupport memberi kita motivasi supaya latihan lebih keras lagi, lebih apalagi menghadapi di Myanmar ini. Harapan kita kalau bisa terkhusus Pak Takraw itu bisa memberi andil lagi lah buat Indonesia. Jadi dari segi finansial, kalau dari segi moral, alhamdulillah sudah teman-teman dari KONI kemudian dari Dispora. Itu mereka biasa datang untuk mensupport kami di lapangan. Tapi untuk dengan dukungan materialnya itu yang belum, mungkin ke depan sudah ada barangkali, karena saya ini programnya juga untuk persiapan PON menghadapi PON di Aceh ini itu belum di launching, saya lihat ini belum di launching. Oke. Jadi memang harus memang seiring sejalan begitu Pak ya? Ya betul. Karena kalau di lapangan sendiri atlet dan pelatih itu selalu siap. Apakah seperti itu kira-kira? Ya, kami di lapangan selalu siap. Jadi cuman mungkin secara kacamata orang menonton saja bahwa kita pelatih kadang-kala harus itu seperti bola, kemudian fasilitas kecil ya. Nggak usahlah kita untuk sementara kita pikir bagaimana caranya anak datang, mungkin bensinnya apanya kan mereka perlu pengorbanan juga sih. Untuk datang ke tempat latihan. Dan saya pikir yang kami butuhkan sekali ini untuk hal-hal peralatan-peralatan yang dipakai sehari-hari, kayak di Takraw itu bola, kemudian net, kemudian fasilitas-fasilitas lapangan yang sangat mempengaruhi ke depannya. Dan kami di Takraw itu pulang dari PON itu kemarin di Papua, kita jadahnya itu cuma 1 bulan. Setelahnya itu kita langsung latihan, dan latihan itu tadi. Untuk sementara ini cuma 1 hari saja istirahat, hari Kamis saja. Karena kami yakin bahwa bukan cuma PON tujuan kita, ini kan ada SEA Games, ada Kejurnas, ada Asian Games, jadi itu pemikiran kita. Jadi walaupun apa yang kita bilang sangat berharap lah, terutama kami dari pelatih ini sangat berharap lah dukungan materialnya dari pihak pemerintah supaya kami bisa berpikirnya lebih berfokus ke atlet, bagaimana caranya bisa berkembang. Oke, Pak Amkar, selepas PON ini kan juga sudah ikut beberapa kejuaraan begitu Pak ya? Ya betul. Kejuaraan bahkan sampai ke Thailand Kings Cup. Ya, kemarin bulan baru ini yang baru terakhir ini yang terbaru ini baru Kings Cup. Oke, berarti sudah ada beberapa kejuaraan yang sudah diikuti begitu Pak ya? Sudah. Ini kan juga termasuk. Oke, ini kan tentunya kalau ikuti membawa nama Sulsel butuh anggaran. Sejauh ini bagaimana dari pemerintah untuk pemberian anggaran untuk perginya ke sana, biaya pesawatnya, untuk atlet itu gimana Pak sejauh ini? Ya, yang mungkin yang terakhir yang saya cerita ini, karena itu terakhir sebenarnya kemarin juga masih ada POMNAS itu kemarin Jakarta, tapi itu kayaknya dibiayai oleh rektoratnya UNEM. Dan alhamdulillah juga kita dapat medali emas itu, nggak tahu 2 kayaknya dia dapat. Kemudian yang terakhir ini, yang paling terakhir ini itu Kings Cup yang di Thailand itu yang diikuti oleh hampir 40 negara lah, 40 negara termasuk Indonesia di dalamnya, dan itu tolak ukur bagaimana Takraw ke depan. Jadi selain itu standarnya itu untuk masuk Olimpiade harus 80 negara. Jadi untuk sementara Takraw ini masih berkutat di Asia, di Asian Games. Jadi mudah-mudahan ke depan. Kemudian berikutnya, kebetulan kami punya manajer ini, beliau kayaknya antusias sekali membiayai Takraw ini. Kami punya manajer ini baik sekali silawannya. Dan Pak Suryanto dari Parepare, dan beliau sangat pemerhati Takraw. Ternyata juga beliau adalah dan dia untuk tahun ini kebetulan karena kesibukan Pak Kadir Halik mengundurkan diri, dan dia ditunjuk sebagai menakodai Sulsel ke depan 4 tahun ke depan, Pak Suryanto ini. Jadi beliau yang membiayai semua itu dari mulai berangkat dari sini sampai ke Thailand. Ya itu dia semua uang pribadinya sendiri beliau itu yang mulai dari perlengkapannya anak, kemudian semuanya lah. Dan untuk dari Pemprov kayaknya belum ada. Mudah-mudahan ke depan sudah ada. Oke. Ya, ini kan memang Pak ya, saya pernah mendengar beberapa pengurus provinsi olahraga mengatakan
kalau menjadi pengurus di cabang olahraga itu jangan pernah mimpi untuk dapat bayaran begitu Pak ya. Ya, betul. Dan hanya orang katanya saya pernah mendengarkan Pak Meo yang mengatakan hanya orang setengah gila begitu yang mau menjadi pengurus provinsi cabang olahraga karena yang jelas menjadi pengurus provinsi cabang olahraga ketua pasti akan berkorban begitu, mengeluarkan uang pribadi untuk membiayai. Jadi memang didasari atas kecintaan kepada daerah kita, kemudian kecintaan, kebanggaan ya mungkin sebagai putra daerah dan lain-lain itu kayaknya biasanya yang disebut. Mungkin inilah yang dimiliki oleh manajer manajer Takro. Ketua Takro yang baru ini kayaknya dia miliki itu, beliau itu kayaknya dia miliki. Karena sempat dia perlihatkan ke kami itu tangannya itu patah gara-gara salto itu. Salto itu dia pernah main Takro, dia termasuk Takro penghobi berat juga Takro karena dia pernah main Takro katanya habis jatuh gara-gara main Takro patah tangannya. Jadi kebetulan beliau sangat antusias lah. Mendorong kami berbuat lebih jauh lah. Jadi mudah-mudahan ke depan nanti Takro ini bisa membuat kejuaraan-kejuaraan lah. Karena itu yang juga sebagai standar tolak ukur kita bagaimana sih kemampuan atlet kita ini. Tapi kan tidak selamanya begitu Pak ya. Mungkin bersandar terus kepada Pak siapa Pak Suryanto. Pak Haji Suryanto. Pak Haji Suryanto begitu. Tidak selamanya bersandar terus kepada Suryanto. Nah, ada memang menjadi tanggung jawab dari KONI mungkin dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan karena ini membawa nama Sulawesi Selatan ya. Betul. Karena itu kan sudah diamankan undang-undang. Nah, sejauh ini kan tentunya perlu begitu Pemprov PSTI Sulawesi Selatan selalu juga berkomunikasi dengan KONI dan juga Pemprov terkait dengan kegiatan-kegiatan dan bagaimana hasil prestasi yang sudah diraih oleh Pemprov ya dari Pemprov PSTI Sulawesi Selatan, atlet Sulawesi Selatan Pak Amkar. Gimana Pak nanti ke depannya ini? Ya, kami sangat berharap sebenarnya ini kalau memungkinkan ya secepatnya lah mungkin pemerintah lewat KONI dengan Dispora Provinsi Selatan melihat ini kondisi yang kita di lapangan seperti apa sih kita di lapangan ini, jadi supaya cepat-cepatlah karena ini PON ke depan ini tinggal 1 tahun praponnya. 2023 sudah prapon, 2024 rencananya itu sudah PON. Jadi tinggal 1 tahun ini, jadi itu kan tadi Pak ya, saya sudah berbincang dengan pengurus KONI Sulawesi Selatan Pak Mujibur Rahman ya. Dan salah satu program yang akan diluncurkan itu The Boss, Desain Besar Olahraga Nasional. Ada program jangka panjang, ada juga program jangka menengahnya. Salah satunya itu terkait dengan PON, menghadapi PON Aceh dan juga Sumatera Utara. Bagaimana Bapak melihat dengan rencana KONI Sulawesi Selatan tersebut dengan desain besar olahraga Sulawesi Selatan yang akan diluncurkan ini begitu Pak kira-kira? Bagaimana tanggapan dari Takro sendiri? Saya kira program yang dicanangkan oleh teman-teman kita di KONI dengan kawan-kawan itu sangat bagus lah. Saya kira bagus dan tinggal ini yang kita bilang dari awal bahwa dukungan finansialnya itu ya biar kita bicara A sampai Z, kemudian tidak dukungan finansialnya kan sama Ji. Kita mau contoh kecil lah. Kita mau main Takro, mau latihan, tidak ada bola. Nanti latihan bayangan terus nanti kita tidak ada perkembangan. Tidak mungkin batu ditendang-tendang Pak. Tidak mungkin lah. Jadi mungkin harapan kami sebagai orang sebagai orang lapangan ini sebaiknya mungkin secepatnya itu tadi bantuan apakah peralatan latihan peralatan latihan dan infrastruktur begitu Pak ya kira-kira ini kan banyak dikeluhkan sekarang. Yang kita sekarang itu rata-rata air minum kan kasihan juga anak datang harus dibelikan air minum dan disitulah mungkin perannya pelatih harus kita mengerti bahwa ternyata kasihan sudah datang beli bensin minum lagi dia beli akhirnya kita lah pelatih yang bareng-bareng bagaimana caranya supaya mereka bisa ternyata cuman ada kebanggaan. Saya kasih tahu teman-teman pelatih itu tim karena ada saya berempat itu biasa di Mulo. Saya bilang syukur karena anak datang mau datang latihan. Jadi jami ngomel karena kalau tidak ngomel juga tidak ada yang apa-apa. Jadi kalau syukur anak datang minimal air kita siapkan air minum air gelas. Ternyata luar biasa pengorbanan jadi pelatih juga Pak ya. Ya betul. Harus berkorban. Kalau tidak waduh.
Baik. pada lari anak-anak latihan. Baik Pak Amkar. Terakhir ini Pak Amkar, saya minta tanggapan Pak. Besok ini RRI berulang tahun ke 77 tahun. Jadi seusia dengan negara ini RRI Pak ya. Jadi keberadaan RRI itu Pak tidak keberadaan Republik Indonesia tidak lepas dari perannya RRI begitu. Nah, saya mau minta tanggapannya Pak Amkar ini selaku selaku pelatih olahraga di Sulawesi Selatan, apa harapannya untuk RRI di usia ke-77 tahun Pak Amkar? Amin. Yang pertama saya sangat berterima kasih terhingga ya kepada TVRI karena RRI Pak. RRI ini RRI ini karena dari awal Takro ini berkembang begini karena teman-teman mendengarnya itu di RRI dan saya juga merasa bangga biasa kalau sudah dicoba apa aja ada tadi tak begini selalu alhamdulillah. Jadi teman-teman itu sekarang itu banyak kejuaraan-kejuaraan yang di daerah diadakan itu yang tarkam itu yang sifatnya tidak resmi dan mereka termotivasi gara-gara RRI ini. Jadi kami sangat berterima kasih banyak ini soalnya RRI ini kalau boleh di kita seandainya dibayar-bayar ini mungkin iklan ini mungkin bayar mahal-mahal saya harus bayar ke RRI ini karena mempromosikan sepak takraw di pelosok di terutama di daerah-daerah yang tidak terjangkau yang dan banyak teman-teman yang suka mendengar ini dan saya pikir itu saya bilang bahwa seandainya ini mungkin iklan mungkin tidak mampu saya bayar berapa saya harus bayar ke RRI supaya ini dan saya sangat berterima kasih bahwa ini promosi terselubung lah dari kerjasama Takro dengan RRI ini dan alhamdulillah kita bisa hasilnya kemarin di Papua dan berkat doa dan selama ini selalu dilakukan RRI dan hampir 20 tahun ya 3 tahun berturut-turut itu kita tidak dapat medali emas dan alhamdulillah berkat kerjasamanya RRI selama ini selalu saya diwawancarai selalu ada dimintai pendapat tentang Takro akhirnya masyarakat pada tahu. Nah ini Popnas ini banyak anak-anak yang baru-baru kulihat main. Saya dengar ke RRI Pak Haji. Alhamdulillah mudah-mudahan kita bisa terus begini dan RRI mudah-mudahan eksis terus dan jadi kebanggaan lah kita di Takro terutama terkhusus Takro lah. Baik Pak Amkar, terima kasih banyak Pak sudah bergabung bersama RRI pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk harapannya untuk RRI. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga Jaya. Salam jaya olahraga. Ya. Demikian pendengar kami sudah temani Anda dalam dialog lintas Makassar pagi olahraga untuk edisi hari ini. Dan akhirnya Salvian pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya. 94,4 FM. Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar.